Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel YouTube Hendry Chandra. Jadi sekarang kita ada di kerjaan saya guys. Jadi ini ada beberapa tanggapan komentar dari subscriber ya, yang pernah berkomentar, Bang Chandra kenapa kok bisa kerja sambil mancing? Padahal kerja harus fokus kerja ya. Kenapa kok bisa sambil mancing ya? Jadi pas kemarin saya itu sempat gini guys, upload video yang kerja sambil mancing. Jadi saya akan ceritakan semuanya guys. Jadi gini ya, kenapa saya bisa kerja sambil mancing? Karena kerjaan saya ini kalian bisa tahu ya. Ini di belakang saya ada mesin pompa air ya guys. Jadi saya memang sebagai operator pompa air, dan saya setiap harinya cuma menghidupkan, mematikan, dan setelah hidup kan saya jenuh ya guys. Nah, jenuh. Jadi saya mancing di sini guys. Di depan sini saya mancing ya. Nah, kemarin itu kan sempat banjir tinggi sekali ya guys di depan di belakang ini ya. Jadi dari belakang kita sedot ke depan. Nah, di depan itu juga banyak sekali ikan hampala guys. Ikan hampala, ikan gabus, terusan ikan apa aja ada di sini guys. Jadi kita daripada jenuh, kita memang sekalian kerja, langsung hiburannya kita itu mancing guys. Jadi buat teman-teman jangan iri ya, yang teman-teman yang memang suka mancing tapi masih tersangkut sama kerjaan, sombong amat. jadi nggak apa-apa guys, yang namanya kerja kita memang harus fokus, dan kita juga tetap fokus guys. Setiap jam sekali kita cek ini mesin apa ada kendala atau enggak. Jadi kalau misalnya ada kendala ya kita langsung kita servis atau gimana ya. Soalnya kan mesin ini kan 6 silinder. Jadi kita harus benar-benar waspada. Soalnya takutnya ada apa-apa, kayak pernah kemarin itu sempat ada mati sendiri atau ini ya ada kerusakan-kerusakan yang kecil-kecil gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau sekarang masih penasaran, datang aja ke tempatnya Bang Chandra. Dan buat teman-teman yang kemarin sudah menanyakan komentar sama channel YouTube Hendry Chandra yang pas Bang Chandra kerja sambil mancing, kalian udah nggak penasaran kan? Jadi sekarang Bang Chandra juga pengen cerita-cerita ini, beberapa cerita-cerita yang intinya itu merugikan buat para fishing mania ya. Kemarin itu Bang Chandra sempet di daerah sini aja sempet ribut dengan orang yang nyetrum guys. Soalnya kenapa guys? Kalau di kawasan ini memang Bang Chandra udah memang perketat ya. Perketatnya apa? Kalau misalnya ada orang nyetrum, kita tegur langsung. Bang, tolong jangan setrum di sungai-sungai ini, karena kita hobi mancing. Jadi kita nggak mau ikan-ikan di sini itu susah dipancing ya. Karena apa guys, kemarin kita sempet lihat toman itu besar-besar sekali, tapi di casting nggak mau makan guys. Ternyata apa? Itu sebabnya kemarin sempat surut, airnya di belakang ini surut, terusan disetrum guys. Kemungkinan si toman itu kena setrum ya, tapi nggak mati, dan dia masih berkeliaran di sini. Nah terus pas kemarin ya kita coba casting ya, ternyata dia nggak mau makan guys. Padahal itu udah umpan bagus sekali guys, udah kita pakai spinner, pakai berbagai macam umpan casting, ternyata dia nggak mau nyabar sama sekali guys. Nah itu guys, yang namanya orang nyetrum, orang ngobat itu memang dilarang ya. Jadi tolong buat teman-teman para pecinta mancing ya, khususnya ya para pecinta mancing, tolonglah jaga habitat ikan di Kalimantan ini ya guys. Apalagi Kalimantan ini bener-bener surganya ikan ya guys. Jadi saya nggak suka kalau misalnya ada orang yang ngobat atau orang yang nyetrum ya. Karena apa? Anak cucu kita nanti kalau misalnya ikan-ikan ini udah mulai punah, mulai susah, anak cucu kita hanya mendengarkan cerita saja dari nenek moyang kita. Nah di sini ikannya banyak, dulu di sini temannya besar-besar, tapi ternyata mereka nggak bisa ini guys, nggak bisa merasakan
seperti yang kita rasakan dulu zaman pertama masih gampang di casting, gampang dipancing. Jadi ya sama seperti dulu guys. Saya juga dulu pernah diceritain sama orang-orang di sini. Oh teman besar-besar sampai ada yang 10 kilo, yang paling kecil paling 2 kilo. Itu banyak guys. Ternyata sekarang tinggal apa? Tinggal cerita juga guys. Kita benar-benar sayang sekali guys, sayang dengan habitat ikan di Kalimantan guys. Walaupun kita bukan asli orang Kalimantan, tapi kita sayang sekali dengan pulau ini guys, Pulau Kalimantan. Kenapa Pulau Kalimantan kita sayangin? Karena kita adalah sebagai seorang angler ya. Jadi buat teman-teman seorang angler yang ada di Indonesia maupun di dunia yang memang suka mancing di daerah Kalimantan, tolonglah jaga habitatnya ya, jangan disetrum, tolong ya. Kenapa kemarin kita sempat ribut sama orang-orang yang nyetrum itu, hampir satu kampung datang semua ke sini, orang kampung. Kenapa? Ya mereka menegur saya, kenapa kamu nggak boleh, kenapa nggak boleh disetrum, kenapa, ada apa alasan, sedangkan ini mata pencaharian kita. Tapi saya cuma berkata begini guys sama orang-orang kampung di sini, tolonglah Pak, kita jaga habitat kita, jaga habitat ikan ini agar lebih banyak lagi. Tolong kalau misalnya memang mau jadi penghasilan, tolong jangan disetrum. Boleh kalian pakai jala, pakai jaring, nggak masalah. Yang penting yang kecil-kecil itu biar jadi besar, biar nanti kita ambil lagi, nggak apa-apa. Saya cuma bilang seperti itu. Ternyata mereka nggak terima guys. Apa sebab? Kita bener-bener gimana ya, rasa kecewa itu ada banget guys. Jadi rasa kecewa itu sangat besar sekali. Kenapa ya di negeri Indonesia ini, apalagi khususnya di Kalimantan, buat para angler Kalimantan, kenapa ya di Kalimantan ini masih ada setrum, kenapa masih ada obat? Padahal di daerah Jawa itu ya guys, di tempat saya sekarang nggak boleh sama sekali di setrum, nggak boleh sama sekali di obat. Malahan ini guys, di tempat saya ini ya, jadi di tempat saya bisa buat jadi contoh ya guys. Setiap bulan sungai-sungai itu dibersihkan sampahnya. Setelah habis sampah dibersihkan, warga setempat itu jadi patungan buat beli bibit ikan ya, biar habitat ikannya itu lebih banyak guys. Jadi mereka itu memang udah mulai sadar gitu bahwa ikan mulai nggak ada, jadi mereka mulai sadar, mulai beli. Nah itu harus dicontoh guys. Tapi kenapa di Kalimantan yang banyak sekali kayak gini, kenapa orang-orangnya masih ada aja pakai setrum, ada aja pakai obat? Padahal Kalimantan itu memang banyak banget ikannya guys, surganya ikan guys. Kenapa ya? Kalau pakai jala, pakai jaring nggak jadi masalah, saya nggak bakalan tegur. Tapi kalau pakai setrum, mohon maaf aja guys, kita walaupun berantem pun kita ladenin guys. Kemarin memang kita takut guys. Kenapa? Walaupun bukannya kita takut, tapi kita tetap berani negur begitu banyaknya orang ya. Jadi kemarin itu kan ada orang satu kesini, datang ke sini. Nah kan ada pintu water gate ini kan mulai surut, saya buka kan, karena kan sungai Arutnya yang di depan ini kan udah mulai surut ya guys. Jadi warga ada yang datang ke sini tapi bawa setrum. Nah saya tegur gini guys, kenapa Pak mau ke situ? Ternyata dia mau apa? Mau nyetrum. Aku udah tahu itu bawa setruman. Jadi saya tegur gini, Pak tolong Pak jangan disetrum di sini ya guys, karena ini ikannya udah mulai nggak ada ini gitu ya. Beliau nggak terima guys, aku katain gitu. Kenapa kamu, kenapa? Apalagi dia ngatain aku, sampean bukan asli orang sini, sampean orang Jawa. Kenapa sampean bisa pun negur saya dengan kasar ini? Saya nggak ngomong kasar Pak gitu, sampai saya mau berantem bener-bener itu udah saya emosi. Karena apa? Saya memang emosi sekali kalau memang dengar orang yang bawa setruman. Jancuk. Ya karena apa? Secara hukum kita menang guys. Kalau kita laporkan ke
pihak yang berwenang, karena udah ada undang-undangnya ya guys. Banyak undang-undangnya yang dilarang menyetrum, itu pasti ada undang-undangnya. Dan kemarin juga ada subscriber saya itu Bapak Polisi ya, yang kemarin udah ngasih motivasi kepada saya. Terima kasih Bapak Polisi, itu saya lupa namanya siapa ya, tapi itu subscriber saya. Setiap saya bikin konten pasti dia hadir. Terima kasih Pak Polisi ya. Jadi Pak Polisi ini juga seorang angler ya, angler Kalimantan Tengah juga ini. Jadi terima kasih banget buat masukan dari Pak Polisi yang udah kemarin pas nonton channelnya YouTube Hendry Chandra. Memang masih jelek ya Pak Polisi ya. Jadi terima kasih banget itu masukan buat saya. Saya malah lebih semangat lagi kalau misalnya nanti ada orang nyetrum, saya langsung expose. Jadi nanti saya akan masukkan ke channel YouTube saya bahwa di Kalimantan masih ada orang yang menggunakan cara licik menangkap ikan. Jadi tolonglah, siapapun orangnya itu, tolonglah kalau misalnya ketahuan nyetrum, tolong Pak Polisi, kalau bisa, kalau dia ngotot nggak mau ditegur, pidanakan saja. Karena apa? Habitat ikan di Indonesia ini mulai berkurang Pak Polisi. Saya minta tolong Pak Polisi yang baik hati, mudah-mudahan Bapak bisa tahulah siapa sih pelaku-pelaku dari penangkapan ikan yang licik ini. Jadi nanti kalau misalnya saya lihat, saya expose, tapi kalau mereka ngancem atau gimana, saya nggak takut. Karena saya apa? Karena saya memang hobi mancing. Saya datang jauh-jauh dari Jawa ke sini niatnya memang kerja, tapi kedua saya memang niatnya mau mancing. Jadi niatan mancing itu memang udah dalam hati. Di Jawa pun saya adalah seorang penggemar mancing. Jadi saya kemana-mana di Jawa pun Pak. Jadi buat Bapak Polisi, saya minta maaf sekali kalau misalnya tutur kata saya kurang berkenan, tapi saya mohon bantuannya buat Pak Polisi. Jadi kalau misalnya saya menemukan orang nyetrum dan saya diancam, dan saya diancam begini-begini, bantuan dari Pak Polisi ya, karena saya merasa kalau di kampung yang saya ditinggal ini orangnya benar-benar banyak yang nyetrum. Dan yang jelas saya nggak suka kalau misalnya dengan sistem menangkap ikan dengan cara setrum ini. Jadi terima kasih banget guys. Jadi ini pengalaman saya ya, selama saya ada di Kalimantan, saya memang sering sekali menemukan orang nyetrum, tapi saya mau expose, saya agak masih takut ya guys. Tapi besok-besok saya yakin saya akan expose beliau, dan saya akan tegur beliau siapa yang menyetrum. Kalau mereka melawan atau gimana, saya akan bicarakan baik-baik. Dan kalau misalnya memang mereka nggak mau ditegur dengan secara baik-baik, saya akan laporkan yang berwenang. Jadi buat subscriber saya ini ada Bapak Polisi, tolong minta bantuannya ya, apalagi kita agak dekat ini masih di daerah Kalimantan, apalagi masih ada di daerah Kota Waringin Barat juga ini Pak Polisi ya. Jadi minta tolong agar habitat ikan di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan, agar semakin terjaga. Jadi orang-orangnya nggak main setrum, main obat, pokoknya yang kayak gitu. Kalau misalnya mereka masih ngeyel, masih tetap ngotot pakai setrum, pakai obat, udahkan aja Pak Polisi kalau memang mereka nggak mau dibicarakan baik-baik. Jadi beginilah guys, setiap harinya saya guys, setiap hari memang saya kerja di sini. Saya kembali lagi di pekerjaan saya sebagai seorang operator di PT CBI. Dan kemarin saya juga sempat pulang kampung ke Jawa ya. Jadi saya terima kasih banget buat teman-teman subscriber yang udah menyapa channelnya YouTube Hendry Chandra. Memang dari awal saya nge-YouTube sampai udah mencapai 1.200, hampir 1.200 ini, 1.200 subscriber. Saya masih banyak kekurangan ya. Yang pertama itu banyak kekurangan apa? Dalam tutur kata saya masih belepetan, gak jelas. Terusan yang kedua
peralatan saya juga masih minim, masih seadanya ya. Jadi saya juga masih menggunakan handphone, jadi pakai tripod, terusan bicaranya juga langsung terekam, nggak pakai mikrofon ya. Jadi agak nggak jelas suaranya. Jadi ya beginilah setiap harinya saya, pekerjaan saya. Jadi buat teman-teman yang kemarin penasaran kenapa Bang Chandra bisa kerja sambil mancing, nah ini alasan saya, karena saya kerja di pompa air ya guys. Jadi kerja saya ngeluarin air dari genangan banjir, kita keluarkan ke depan ke Sungai Arut ya. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah komentar, udah subscribe, like, dan komennya. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan channel kalian juga semakin maju, semakin sukses, dan maafkan saya bila tutur kata saya ada yang nggak berkenan di hati teman-teman subscriber. Dan kepada Bapak Polisi, terima kasih sekali atas masukan kemarin kepada saya pas saya bikin konten berburu ikan itu ya. Terima kasih karena Bapak Polisi sudah memberi semangat kepada saya bahwa tegur saja kalau misalnya ada orang nyetrum. Terima kasih sekali ya Pak Polisi ya. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya saya menemukan orang yang nyetrum, saya akan expose dan saya akan tegur. Dan kalau memang mereka ngeyel, saya akan laporkan kepada Bapak Polisi. Oke, jadi terima kasih sekali ya guys. Konten hari ini kita akhiri dulu ya guys, karena saya juga udah mau mulai aktivitas ya guys. Jadi saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel YouTube